terutama dengan kisah sukses 4 unicorn kita. Yang saya dengar sekarang di tahun ini kemungkinan dari 4 akan menjadi 12 unicorn. Itu kan kebanggaan kita juga. Dia yang mendrive kita untuk berinovasi. Halo Insight Leaders, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali nih. Akhirnya kita sampai ke episode 9, episode terakhir dari 3 trilogi innovation yang kita initiate sejak berapa bulan yang lalu. Yang mana dasar idenya waktu itu adalah dari pengamatan saya banyak melakukan bisnis, perjalanan, mengajar, dan belajar di beberapa negara. Baik di Asia, Eropa, dan Amerika. Saya coba berargumentasi bahwa yang namanya inovasi itu berhubungan dengan budaya. Tiap negara bentuk inovasi, kekuatannya dia berinovasi itu berbeda. Dan kita bisa belajar nih dari masing-masing negara, kira-kira apa yang kita bisa take away, apa yang bisa kita coba implementasikan di negara kita. Nah, kalau kita ngelihat lagi dalam hal inovasi, itu kita bicara nantinya kan tantangan orang berinovasi kadang-kadang adalah idenya nggak ada. Kadang-kadang juga idenya terlalu banyak, tapi mungkin tidak bisa diimplementasikan atau tidak sesuai dengan keinginan pasar. Nah ini kadang-kadang kita bisa lihat di sininya. Banyak tools dan framework loh yang ada. Di episode 8, saya coba memperkenalkan konsep yang namanya Blue Ocean. Ya di YouTube banyak lah, bisa coba dilihat lagi Blue Ocean. Blue Ocean terutama akan bantu kita, terutama untuk organisasi yang udah well established ya. Blue Ocean menyediakan cukup banyak tools, bagaimana kita menganalisa produk-produk kita, cara kerja kita, sehingga kita bisa menemukan suatu jalan atau suatu titik untuk lebih inovatif. Untuk lebih inovatif dalam konteks strategi, karena Blue Ocean utamanya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang udah established nih, dan biasanya juga perusahaan yang jam terbangnya udah lama, kemudian butuh pembaruan. Dia punya tools-tools seperti itu. Tapi selain Blue Ocean itu masih banyak loh tools lainnya. Salah satu favorit saya adalah bukunya Peter Thiel yang dia bicara tentang Zero to One. Innovation itu kan ada inovasi yang dari tidak ada menjadi ada. Ada yang pada dasarnya adalah kita copy, kemudian kita buat lebih hebat lagi. Misalnya contoh Cina ya. Zero to One di Peter Thiel yang kita mungkin bisa belajar adalah inovasi itu ada stepnya. Inovasi itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita memonopoli. Dengan monopoli kita mendapatkan high profit. Dengan high profit kita bisa membiayai ide-ide kita. Inovasi butuh biaya loh, di dalamnya. Dan dia mengusulkan inovasi itu ada tahap-tahapnya. Idealnya, ide yang bagus adalah ide yang kita bisa coba dalam skala yang kecil, kemudian kita memonopoli, mendominasi skala ruang lingkup yang kecil ini, dan dari sana baru ruang lingkupnya digedikan sehingga menjadi scalability yang luar biasa. Itu ide message utama yang saya tangkap dari bukunya Zero to One ini. Yang mungkin kita bisa lihat juga, kalau kita punya ide yang gede, bagaimana mengecilkannya? Kalau kita punya ide yang kecil, bagaimana membesarkannya secara ide permainan scalability? Facebook itu utamanya boleh dibilang diawalin dengan semacam biro maklar lah untuk memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa ya, comblangan di sananya. Sekarang menjadi sebesar itu kan, di situnya. Yang lainnya kadang-kadang, terutama kita tahu Indonesia itu kekuatannya adalah creativity, karena Indonesia negara yang diverse. Creativity itu sumbernya inovasi, tapi kreativitas bukan inovasi ya. Nah, tantangannya kalau orang-orang kreatif, orang-orang yang punya banyak ide, itu kan gimana milih ide ya. Kemudian bagaimana idenya ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Apa yang dimauin oleh customer. Apa yang mau didengar oleh customer. Nah, ini design thinking itu bisa bantu banyak. Design thinking bisa bantu banyak. Dia punya 5 step kan. Sangat sistematik. Kita bicara tentang empathy, mengerti seseorang. Karena ujung-ujungnya semua ide nanti yang beli kan orang ya. Define, ideation, prototype, dan terakhir test. Design thinking membantu kita step by step. Dan di design thinking juga banyak toolsnya. Dan rata-rata toolsnya di YouTube banyak. Untuk kita bisa lihat di sana, di dalamnya. Nah, ada juga ide-ide yang tidak jalan, peminatnya banyak, tapi tidak viable. Nggak ada duitnya ujung-ujungnya.
cost-nya terlalu tinggi, cost daripada idenya. Nah, itu kadang-kadang buku-buku yang bicara tentang bisnis canvas, lean canvas, lean startup, itu mungkin bisa bantu di dalamnya. Bagaimana ide kita, kalau bisnis model mungkin terlalu kompleks ya, tapi dengan lean canvas itu kan mensimplify bisnis plan ya di dalamnya, sehingga gampang untuk dioperasionalisasikan. Last but not least, dari saya mengajar tentang inovasi, saya mencoba memperdalami tentang inovasi. Satu yang sering orang juga lupa, yang namanya punya ide itu harus bisa dikomunikasikan, harus bisa dijual kepada baik nanti yang pemakai ide, ataupun mungkin juga yang membiayai ide. Atau mungkin orang-orang yang perlu kita ajak untuk kerjasama, karena idenya nggak bisa sendirian nih. Nah, di sini kan konteksnya atau key-nya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Dan biasanya orang-orang yang mau memakai ide kita, mau membiayai kita, mau kerjasama dengan kita, itu nggak punya waktu. Berarti bagaimana kita menyampaikan ide kita dalam waktu yang pendek. Nah, itu juga ada tools-toolsnya. Misalnya agile storytelling. Kemudian ada beberapa tools yang lain deh. Itu perlu dipikirkan. Bagaimana mengkomunikasikan ide-ide itu sendiri. Yang terakhir yang saya suka, kita lihat bahwa di Indonesia ini perkembangan energizing terhadap inovasi, tema inovasi, itu semakin meluas ya, semakin terasa, terutama dengan kisah sukses 4 unicorn kita. Yang saya dengar sekarang di tahun ini kemungkinan dari 4 akan menjadi 12 unicorn. Itu kan kebanggaan kita juga. Dia yang mendrive kita untuk berinovasi. Tapi jangan lupa, yang namanya inovasi itu bukan hanya technology driven innovation nih, atau digital driven innovation. Inovasi masih ada yang lain-lainnya loh. Kita tahu dari episode 8 kita bicara kulinari misalnya. Bisnis wisata, bisnis lain itu banyak kemungkinan inovasinya yang kita bisa kembangkan juga. Dan yang saya suka kita ngelihat sekarang itu kan generasi muda ya. Waktu saya menjadi senior advisor di Swiss Innovation Challenge, sewaktu saya menjadi senior advisor di LPDP, mengenal awardee mereka, ide-ide anak muda kita, terutama ke arah social entrepreneurship, itu luar biasa. Apalagi dengan pendidikan-pendidikan yang mereka dapat. Ini bagaimana ide-ide ini bisa diimplementasikan kan. Tadi saya coba sebutkan kan beberapa tools mungkin yang bisa dicek di dalamnya, bisa dipelajarin di dalamnya. Dan kita tahu universitas, banyak universitas di Indonesia, sekarang gerakan bukan hanya gerakan wirausaha, karena wirausaha itu satu hal, itu beda dengan inovasi. Tapi gerakan tentang inovasi itu juga semakin kuat sih. Yang mana kita juga ngelihat bisnis-bisnis inkubasi mulai muncul. Saya tahu dari teman-teman saya di China, dari mahasiswa saya di China, bagaimana uang atau venture capital dari luar negeri itu semuanya kan mulai masuk ke Indonesia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita bernetwork di sana. Kisah-kisah sukses sudah muncul, bukan hanya 12 unicorn, banyak ide-ide baru sedang berkembang. Dari pemerintah sendiri ada inisiatif dengan gerakan BRIN, Badan Research dan Innovation Nasional misalnya. Karena ujung-ujungnya yang namanya inovasi, suatu budaya inovasi, kita belajar dari Silicon Valley ya. Kemudian juga kita tahu misalnya di China, di Hangzhou, kota tempat tinggal keluarga saya di sana. Itu kan juga yang namanya inovasi itu tidak cukup orang yang punya bright idea, entrepreneur yang berani taking risk dan mau fight untuk mengimplementasikan ide dia. Tapi butuh channel nih dengan pembiayaan. Orang-orang yang mau membiayain venture capital, bank, teman-teman saudara yang mau membiayai misalnya. Dan juga role daripada pusat-pusat penelitian. Kalau enggak gitu inovasinya, kebanyakan inovasinya berbasis bisnis model. Tidak ada inovasi yang berbasis teknologi yang membuat nanti scalability-nya menjadi rendah. Dan di sini tugas dari pemerintah kan menjadi catalyzer-nya ya. Menjadi kayak semacam facilitator untuk mempercepat dan membuat skala daripada inovasi itu menjadi lebih besar. Nah, diharapkan dengan adanya 9 video seri ini, teman-teman dapat nangkap di sininya kita bicara tentang budaya, menemukan kekuatan Indonesia, bentuk inovasi di Indonesia, kita kerjasama dan nantinya ini akan membuahkan suatu hasil yang luar biasa
suatu impact yang luar biasa untuk kita semuanya. Terima kasih.